Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di dalam pengelolaan kinerja sekolah tahap pelaksanaan melalui tim kerja kepala dinas. Sahabat guru hebat, khususnya kepala sekolah, melakukan pengelolaan kinerja, maka pertama sekali pastikan dulu aplikasi PMM sahabat kepala sekolah sudah tersedia data atasan. Nah, ketika data atasan sudah tersedia setelah login tentunya menggunakan akunnya masing-masing, maka dapat dilanjutkan dengan tahap pengelolaan kinerja. Nah, jika tidak tersedia data atasan, maka penting sekali kepala sekolah berkoordinasi dengan pengawas pembina, dan pengawas pembina akan menghubungi operator SIM Tendik untuk mendapatkan akun belajar ID baru yang di belakangnya adalah @dinas.belajar.id. Maka semua pengawas harus mengupdate akun belajar ID-nya, sekaligus harus mendapatkan password, dan tim kerja sudah diunggah, disepakati oleh kepala dinas. Maka dalam waktu tidak terlalu lama, jika tahapan itu sudah diselesaikan, maka data atasan kepala sekolah yang nanti akan dialihkan, baik itu melalui Kadis langsung maupun Kabid atau langsung ke pengawas pembina, maka mohon bersabar untuk ditunggu. Nah, oleh sebab itu saya akan mulai dengan tahapan pengelolaan kinerja kepala sekolah, khususnya plotting tim kerja Kadis. Ada 5 aspek penting yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah kepala sekolah telah login di PMM, kemudian tentu akan melakukan perencanaan pengelolaan kinerja yang tentu tadi sudah diselesaikan di sekitar bulan Februari atau bulan April, sehingga saat ini adalah siap-siap untuk melakukan pengelolaan kinerja, khususnya mulai dari 4 variabel penting yang menjadi pengelolaan kinerja, yaitu praktik kinerja yang nanti di dalamnya ada di poin nomor 5, yaitu terkait dengan siklus peningkatan kinerja dengan tahapan ada pemantauan diri atas diskusi persiapan dan observasi kinerja, sedangkan pembinaan kinerja itu ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Berikutnya di perilaku kerja, tentu perilaku kerja ini fokusnya adalah berakhlak. Berakhlak itu tentu sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina itu semua pasti sudah mengingat akronimnya, yaitu BER. BER itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian A-nya itu adalah akuntabel, kemudian K-nya itu adalah kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya loyal, kemudian adaptif, dan tentu yang terakhir adalah kolaboratif. Itu berakhlak. Nah, kemudian dari yang berikutnya itu ada pengembangan kompetensi. Ini di pengembangan kompetensi sekali lagi 32 itu yang diwajibkan baik untuk guru maupun kepala sekolah. Jadi 32 ini adalah sebagai pertimbangan, bukan langsung begitu mendapatkan 32 atau lebih dari 32 nanti akan di atas ekspektasi. Itu tidak demikian. Ini yang penting. Kemudian rangkuman itu terkait dari keseluruhan. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kepala sekolah silakan memilih di perencanaan. Nah, ini sudah mulai di perencanaan. Kepala sekolah memilih salah satu dari rapor pendidikan yang dianggap rendah. Umumnya ini berasal dari D3, yaitu kepemimpinan instruksional.
boleh mengambil visi misi satuan pendidikan atau yang lain yang jadi prioritas dengan nilai yang terendah tentunya. Nah, kemudian setelah itu tentu setelah itu selesai koordinasi dengan pengawas. Pengawas nanti harapannya sudah semuanya akan menerima akun baru, yaitu @dinas.pelajar.id tadi melalui operator Simtendik. Nah, kemudian tentu di berikutnya tahap perencanaannya sudah. Nah, berarti akan pelaksanaan tadi sudah ada praktik kinerja. Di praktik kinerja itu ada dua aspek di bagian pemantauan. Nah, ini di A dan B. Kemudian C, D dan E-nya itu adalah masuk ke pembinaan kinerja. Kemudian yang terakhir tentu pengawas pembina akan melakukan penilaian yang nanti akan direkomendasikan kepada kepala dinas. Nah, kemudian juga penting sekali untuk mendapatkan rangkaian dari pengelolaan kinerja ini agar muncul datanya itu di Simtendik, maka dimulai dari plotting tim kerja di Simtendik, kemudian pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, dan rekomendasi penilaian. Tentu ini adalah tahapan yang penting yang harus dipahami. Nah, ini saya ulang lagi di 4 variabel, kemudian baru masuk perencanaan, pelaksanaan. Tadi ada A dan B, ini adalah pemantauan, C, D, dan E ini adalah pembinaan kinerja. Kemudian yang ketiga ini penilaiannya. Nah, penilaian tentu tidak otomatis bahwa nanti lebih dari 32 poin, ya, ini perlu disepakati, bukan lebih dari 32. Ini pengembangan kompetensi itu akan di atas ekspektasi. Nah, kemudian sahabat guru hebat, di khususnya kepala sekolah tentunya, di guru juga demikian. Tahapan-tahapan ini mulai dari pelaksanaan tadi sudah saya singgung. Nah, tentu ini penting di praktik kinerja, ya, 4 variabel. Praktik kinerja ini tadi sudah ada di awal sudah saya jelaskan, khususnya di mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian khusus di penilaian. Tentu peran pengawas pembina akan penting sekali untuk memberikan rekomendasi kepada kepala dinas. Nah, sampai kepada pengembangan kompetensi ini yang penting, praktik kinerja ini adalah yang dinilai. Kemudian perilaku kerja tadi, berakhlak itu juga dinilai. Sedangkan pengembangan kompetensi dipertimbangkan pada penilaian. Dokumen akuntabilitas ini tidak dinilai, yaitu dikumpulkan. Apa saja? Dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dokumen rencana kerja, RKT dan RKJM, rencana kerja dan anggaran, RAPBS-nya. Kemudian rangkuman kehadiran guru, kehadiran bulanan, ini menjadi penting. Nah, tentu di alur berikutnya adalah ini tentu ketika status akun tidak ditemukan, artinya kepala sekolah tidak menemukan data atasan, maka tentu sekarang koordinasi dengan operator Simtendik untuk mendapatkan akun yang baru. Ketika sudah, maka akan lanjut untuk melakukan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, data atasan tersedia, berarti lanjut ke pengelolaan kinerja. Nah, saya akan coba pandu dulu kalau data atasan tidak tersedia, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu koordinasi kepala sekolah dengan pengawas pembina. Pengawas pembina akan meminta password yang baru, meminta akun yang baru mendapatkan password, begitu alurnya. Nah, tentu akan dikirim oleh operator Simtendik. Misalnya di sini sudah lengkap semua. Data pengawas yang sudah terdaftar di Simtendik itu akan punya username dan password yang di sini statusnya sudah aktif. Begitu kita klik, nanti akan muncul akun yang sudah ditetapkan oleh Simtendik. Kemudian tentu ini harus segera diaktifkan. Nah, boleh tahapannya adalah login di Simtendik,
atau di sini ada 2 jalur, bisa cek GTK, boleh cek GTK dulu untuk mendapatkan format status di SIMtendiknya, apakah sudah valid atau belum. Jadi sekali lagi, input NIP dan tahun lahir dan bulan. Ini untuk mendapatkan status di SIMtendiknya. Nah, kemudian ini adalah surat tanda registrasi akun pengawas sekolah. Ini semua pengawas sekolah nanti akan dapatkan ini, nanti segera minta. Nah, kemudian di sini sudah ada nama lengkap, kemudian username dan password. Surat tanda registrasi akun pengawas sekolah ini tentu akan sangat penting digunakan agar password yang telah disiapkan itu diunduh sendiri oleh masing-masing pengawas. Dari situ loginnya klik SIMtendik ya. Kemudian masukkan username itu NIP, kemudian password yang telah diberikan oleh operator. Di sini passwordnya apa? Ikuti, maka nanti akan muncul aktivasi akun belajar ID. Di sini tinggal klik beranda. Setelah nanti diklik beranda, maka muncul klik di sini untuk mengetahui akun belajar ID Anda. Nah, tentu harapannya sudah dapat ini, jangan diganti, karena ini terkait dengan akun pusat yang nanti akan tentunya perbaikannya akan cukup lama. Nah, formatnya nanti gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada data pengawas, nama dan NIP, kemudian ada username-nya. Nah, di sini nanti di depannya masing-masing pengawasnya berbeda. @dinas.belajar.id-nya akan sama, kemudian tentu ada passwordnya. Boleh dicetak yang mana bagiannya. Nah, selanjutnya setelah memperoleh akun dan password, tentu pengawas pembina sudah bisa login di PMM setelah nanti tahapan plotting tim kerja, upload SK itu selesai, termasuk pengawas yang baru yang belum ada di SIMtendik, baik itu yang berasal dari guru penggerak maupun yang berasal dari Kemenak. Ini tentu melakukan pengelolaan kinerja dengan catatan dapat menggunakan akun kepala dinas. Nah, setelah ini dilakukan oleh kepala sekolah, tentu nanti cek kembali perencanaan yang sudah dibuat apakah sudah muncul di pengawas pembina. Nah, setelah dicek tidak ada, maka kepala sekolah silahkan login ulang untuk memastikan di perencanaannya itu betul-betul sudah diklik mulai perencanaan, masuk. Setelah tadi berhasil login, tentu klik sebagai pegawai, maka klik selengkapnya. Nah, nanti sudah akan bisa dipilih. Misalnya di sini presentasi visi misi, cek rubriknya. Di sini bisa cek rubrik. Tentu di dalam presentasi nanti mana perilaku yang dianjurkan, mana perilaku yang tidak dianjurkan. Khususnya dari 3, kepala sekolah mempresentasikan visi misi, kepala sekolah melibatkan audiens, kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, di 3 ini maka penting untuk dipahami sehingga pada saat dipresentasikan di pemantauan, rincian pemantauannya misalnya nanti kapan melakukan, bulan Juni, lalu setelah itu pastikan bahwa yang sudah dilakukan itu benar-benar merujuk kepada hal-hal yang dianjurkan. Nah, di samping itu tentu sudah dilakukan, khususnya di presentasi visi misi, target perilaku sudah dipahami. Di bagian yang pertama itu adalah pelaksanaan observasi, kemudian yang kedua lanjutkan dengan pelaksanaan tindak lanjut. Rating observasinya itu maka
atasan sudah mulai melakukan penilaian apa yang memang menjadi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan, terutama kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Kedua, kepala sekolah melibatkan audiens, artinya meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Kemudian kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika itu sudah tentunya, maka akan bisa dipantau di pelaksanaan kinerjanya, persentasenya seperti apa, khusus di praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Karena kepala sekolah juga akan melakukan penilaian terhadap guru-guru, maka pastikan nanti waktu itu berjalan, semua guru akan dilakukan penilaian, termasuk berapa guru yang sudah dinilai dan yang belum dinilai. Peran kepala sekolah, pemantauan kinerja, nanti isi dokumen persiapan tadi, kemudian pengawas atau kepala dinasnya itu tentu akan melakukan pemantauan kinerja, isi dokumen dan rating observasi. Ini perannya, slide ini adalah peran kepala sekolah, kemudian di berikutnya adalah peran pengawas. Di terakhir tentu adalah masuk kepada mendapatkan rating praktik kinerja kepala sekolah, sehingga penilaian yang sudah diperoleh ini nanti akan direkomendasikan apakah rating praktik kinerjanya itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Yang ini tentu akan berdampak kepada SKP tahun 2024. Demikian sahabat guru hebat, selamat melaksanakan tahapan praktik kinerja yang memuat pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Mudah-mudahan hasilnya di atas ekspektasi, yang tentu akan mendapat faktor pengali 150% sesuai dengan jenjang jabatan sahabat guru hebat dan kepala sekolah semuanya. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya.